Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel Transforming Generation bersama saya Himawan Nugroho. 2 tahun yang lalu saya membuat channel ini dan rutin mengupload video selama 6 bulan. Tapi kemudian saya berhenti karena kesibukan dan juga beberapa hal lain. Pertanyaan hari ini adalah, apakah saya sebaiknya kembali membuat video? Ayo kita diskusi bersama di video ini, dan nanti di akhir saya akan memberikan beberapa video tentang tour singkat kantor saya di Google Zurich. Ya, jadi sekarang saya sedang berada di kota Zurich, di suatu area yang disebut Europale, persis di sebelah stasiun utama kota Zurich yang disebut Hauptbahnhof. Ini adalah kawasan gedung-gedung yang sebagian gedungnya digunakan oleh Google untuk menjadi kantor. Di kawasan ini gedung-gedungnya ditandai dengan huruf alfabet dari A, B, C, dan sampai ujung nanti H. Nah, Google mengambil beberapa gedung dan menyebut kawasan ini sebagai kampus karena kantornya deket-deketan, ya. Ada gedung A, ada gedung B, D, F, G, dan yang paling ujung H itu kantor saya, tempat bekerja sehari-hari. Kita akan membahas ini sambil jalan ke arah sana. Gedung-gedung di kawasan Europale ini diberikan huruf abjad. Itu yang pertama paling kiri, yang mungkin tadi sempat lihat ada tulisan pos, adalah gedung A. Kemudian di seberangnya, di sebelah stasiun kereta api, itu adalah gedung B. Kemudian asumsi saya gedung C kembali ke sisi A. Di sebelah B adalah gedung D, dan kemudian terus menerus sampai ke belakang, ya, silih berganti sampai akhirnya nanti yang paling ujung adalah gedung H. Sambil jalan kita akan membahas topik hari ini, ya. Jadi saya memang pernah aktif membuat video selama sekitar 6 bulan di channel ini, dan ada beberapa topik yang saya upload dengan tujuan untuk berbagi pengalaman saja, ya. Jadi topik yang pertama ada yang tentang product management atau product development, karena selama 5 tahun lebih saya bekerja di Google sebagai product manager. Kemudian ada juga topik tentang berkarir, bagaimana caranya untuk bisa bekerja sampai diterima di luar negeri atau di perusahaan seperti Google misalnya. Kemudian saya juga sering membahas tentang teknologi, ya, karena saya memulai karir sebagai engineer sampai kemudian menjadi arsitek dan product manager di Google sekarang. Dan juga tentang startup, berdasarkan pengalaman saya mendirikan beberapa startup, sebagian gagal dan sudah tidak dilanjutkan, tapi masih ada yang sampai sekarang tetap berjalan di Jakarta. Dan topik yang lain juga tentang hidup di luar negeri, ya, pengalaman bagaimana hidup jauh dari keluarga di Indonesia, apa saja yang
dialami dan lain-lain. Nah, setelah 6 bulan saya memutuskan untuk berhenti karena kesibukan dan juga membuat video di YouTube ternyata memakan banyak waktu ya untuk menentukan materi sampai kemudian syuting dan editing sebelum bisa di-upload. Oleh karena itu sekarang kita sampai di diskusi hari ini. Apakah menurut kalian sebaiknya saya kembali meneruskan untuk membuat materi-materi dan mengupload video lagi di channel ini? Dan jika ada yang berpendapat bahwa saya sebaiknya meneruskan, bisa tolong dituliskan juga di komentar apa yang ingin kalian lihat dari channel saya ya. Apakah ingin mendengar tentang product management atau product development, atau cara membuat startup, atau tentang karir di luar negeri, atau tips trik cara untuk bisa diterima bekerja di perusahaan seperti Google ya. Atau mungkin hanya ingin mendengar cerita-cerita tentang kisah hidup di luar negeri, karena saya juga sudah lama ya tinggal di luar negeri dari awal 2002. Silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Selain topik-topik yang tadi ya, sebenarnya 2 tahun terakhir ini juga saya mendalami tentang personal finance. Jadi bagaimana cara untuk memanage keuangan pribadi, termasuk investasi di berbagai aset, dari saham perusahaan, stok, sampai ke cryptocurrency. Dan saya juga mendalami secara lebih jauh untuk project-project kripto ya, tidak hanya sebagai aset investasi tapi juga dari sisi teknologi, bagaimana Bitcoin misalnya mencoba mengubah traditional finance yang ada, dan juga ada beberapa project lain yang membuat decentralized application, jadi aplikasi yang terdesentralisasi ya, tersebar di seluruh komputer-komputer di dunia misalnya, untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jika kalian merasa saya sebaiknya meneruskan, apakah kalian juga tertarik untuk mendengarkan pengalaman saya memanage personal finance, atau juga mendalami tentang project-project cryptocurrency? Oke, jadi saya sudah hampir sampai di kantor gedung H ya, yang merupakan kantor Google paling ujung di kampus Europale ini. Nanti untuk masuk akan ada pemeriksaan bukti vaksin dan identitas yang tidak bisa saya videokan. Tapi setelah itu nanti saya akan coba berikan sedikit tur singkat ya, walau tidak bisa semua karena lagi banyak orang, jadi saya tidak bisa merekam terlalu banyak. Tapi sekali lagi, silahkan tinggalkan komentar kalian jika kalian merasa saya sebaiknya meneruskan membuat konten, dan juga konten apa yang ingin kalian lihat. Ini kantor saya. Itu masuknya kelihatan. Ya, tidak akan saya dokumentasikan. Sampai ketemu di dalam.
Ya, demikian tur singkat kantor saya di Google Zurich. Sekarang saya sedang berada di kafeteria, sedang sarapan. Menu yang biasanya adalah scramble egg dengan jus dan juga buah. Tapi biasanya di tiap kafe berbeda-beda. Jika kalian menyukai video ini dan memang mendukung saya untuk meneruskan membuat konten, selain meninggalkan komentar, silahkan berikan like, dan jika mau silahkan subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya jika saya melanjutkan. Assalamualaikum.